Video kali ini kita akan membahas tentang perubahan entalpi. Jadi latihan tentang termokimia yang perubahan entalpi. Untuk penjelasannya itu sudah ada di video yang sebelumnya ya. Jadi video kali ini membahas latihan soal. Soal yang pertama, tulis persamaan termokimia untuk masing-masing reaksi berikut. Jadi untuk soal nomor 1 di sini ada pembakaran. Jadi pembakaran 1 mol gas etena. Jadi di sini nanti kita akan menuliskan persamaannya ya, menuliskan persamaan untuk etena. Jadi etena itu apa? Etena itu sebelumnya kita sudah belajar ya di hidrokarbon. Etena itu adalah C2H4. Karena dia di sini dituliskan pembakaran 1 mol, berarti di sini adalah etena ini akan dibakar. Nah, di sini dituliskan membentuk karbon dioksida dan uap air H2O. Kemudian di sini dituliskan menghasilkan. Berarti di sini dituliskan adalah delta H-nya adalah 142 kJ. Karena di sini tertulis menghasilkan sekian ya. Karena menghasilkan maka di sini ditulis minus. Minus ini artinya dia menghasilkan atau melepaskan. Jadi di sini reaksinya adalah exotherm ya. Jadi di sini minus. Nah, kemudian reaksi ini juga harus setara. Kiri kanan harus setara, ini C di kiri 2, di kanan baru 1, maka di sini kita kalikan dengan angka 2, H-nya di kiri 4, di sini 2, maka kita kalikan dengan 2. O di kanan ada 2 kali 2 4 tambah 2 ya, 6, berarti di sini kita kalikan 3. Nah, di sini tertulis pembakaran 1 mol. Ya berarti kita fokusnya di etena ini, berarti di sininya yang 1. Ini koefisien 1. Karena di sini maunya 1 mol etena, jadi untuk 1 mol begitu ya. Nah, karena di sini 1 mol berarti delta H-nya di sini juga kita tulis kilojoule per mol. Karena di sini untuk 1 mol ya, jadi untuk 1 mol etena. Untuk 1 mol, jadi di sini kilojoule per mol. Nah, termokimia ini delta H ini sangat penting ya, dia kilojoule per mol atau masih kilojoule saja. Nah, ini yang B, ini yang C. Kemudian reaksi antara 1 mol Fe2O3. Nah, di sini Fe2O3 dengan karbon. Jadi di sini dengan karbon membentuk besi dan karbon monoksida. Delta H-nya berapa? Delta H-nya memerlukan 621 kilojoule. Memerlukan berarti positif ya. Di sini tertulis positif. Nah, ini kan di sini maunya 1 mol. Jadi di sini itu koefisien ini dianggap mol ya. Jadi di sini kita tulis 1. Kemudian reaksinya semua harus setara. Fe di sini 2, ini kita kali 2. Kemudian siapa lagi di sini? O-nya ya, O-nya 3, ini kita kali 3, kemudian C di sini 3. Nah, kalau sudah berarti delta H-nya karena di sini 1 mol, maka di sini kilojoule juga untuk 1 mol. Jadi untuk 1 mol ini diperlukan 621 kilojoule. Nah, untuk yang C ini menguraikan. Jadi delta H D ya. Kalau ini pembakaran, jadi ini di ini lagi. Pembakaran ini adalah delta HC ya, combustion ya, pembakaran. Nah, ini yang ini reaksi biasa. Nah, ini menguraikan berarti delta HD, dekomposisi ya, diuraikan. Jadi kita punya senyawa, misalkan di sini ada CaCO3, dia minta diuraikan. Jadi di sini 1 mol diuraikan menjadi kalsium oksida. Nah, kalsium oksida itu CaO ya, dan karbon dioksida CO2. Nah, kemudian delta H-nya ini apa? Diperlukan. Berarti di sini plus 178,5. Nah, ini juga 1 mol, maka di sini kilojoule juga per mol. Kemudian Ca-nya ini apa? Ca-nya 1, ini 1, C-nya ini sudah setara ya. Jadi ini reaksi ini sudah setara. Nah, ini adalah contoh persamaan termokimia ya. Kemudian kita lanjut ke sini.
berapa perubahan entalpi jika SO2 yang bereaksi di sini adalah 1 mol ya. Di sini ada contoh reaksinya 2SO2 plus O2. Reaksinya di sini adalah 2SO3, kemudian delta H-nya minus, ini minus 198 kJ. Nah, kemudian pertanyaan yang A, berapa perubahan entalpi jika SO2 yang bereaksi ini 1 mol? Jadi di sini ditanyakan adalah 1 mol saja. Jadi pertanyaannya di sini adalah 1 mol ya. Kemudian kita lihat dari yang soal ini. Soal ini kan dia itu masih kilojoule saja. Kemudian di sini ada koefisien 2. Sedangkan yang dimau SO2 ini hanya 1 mol. Maka dari reaksi yang pertama ini nanti kita dibagi 2 ya. Dari reaksi yang pertama ini dibagi 2, semuanya dibagi 2. Maka reaksinya di sini jadi SO2 plus setengah O2, maka di sini jadi SO3. Kemudian delta H-nya di sini karena semuanya dibagi 2, maka delta H-nya juga akan dibagi 2. Hasilnya nanti ini tinggal dihitung ya. Oh, ini minus 198 ya. Maka di sini minus 99. Kemudian karena sudah dibagi dengan 2, ini kita buat kilojoule per mol. Karena ini kan maunya 1 mol. Jadi untuk 1 mol. Jadi kilojoule-nya juga, delta H-nya juga dibuat menjadi 1 molnya itu berapa gitu kan. Jadi min 99 kilojoule. Sekarang lanjut yang B. Berapa perubahan entalpi jika SO3 yang terbentuk itu sebanyak 20 gram. Jadi SO3-nya ini dia yang dimau itu 20 gram. Ingat ya, kilojoule yang kita punya, kalau yang dari soal ini kan kilojoule ini belum per mol. Jadi selalu di termokimia ini kita fokusnya itu dia kilojoule atau sudah kilojoule per mol. Kemudian kita lihat yang B. Sekarang entalpinya itu berapa? Yang untuk 20 gram. Kalau dia 1 mol ya sekian. Nah, kalau 2 mol kan berarti tinggal kita kalikan. Masalahnya berarti kita harus cari dulu kan? Kita harus cari dulu SO3 itu berapa mol gitu kan? Maka di sini kita harus cari dulu molnya. Molnya SO3 gram per ml. Nah, sekarang kita masukkan gramnya itu 20. ml-nya di sini AR-nya sudah ada ya. Nanti tinggal dihitung. O-nya 16 kali 3 ditambah 32. Berarti di sini 80 seperempat ya. Nah, ini kan molnya dapat seperempat. Molnya dapat seperempat, maka pertanyaannya adalah berapa perubahan entalpinya? Delta H untuk SO3 20 gram, atau dia itu seperempat, ini mol ya, untuk seperempat mol. Maka delta H-nya yang tadinya ini minus 99 ya, ini kan tadi min 99 kilojoule per mol. Jadi min 99 ini kilojoule per mol. Sekarang kita cari untuk 1/4 molnya itu berapa gitu kan. Jadi di sini tinggal kita bagi aja ya. Jadi di sini minus 24,75 ini kilojoule. Jadi kilojoule ini untuk 1/4 mol itu sekian gitu ya. Nah, perlu kita perhatikan yang soal ini kan kilojoule. Kilojoule itu untuk berapa? Kalau kita lihat di sini ini untuk 2 ya. Jadi ini dianggap 2 mol SO2. Yang A ini sudah untuk 1 mol. Nah, yang B ini dia maunya itu untuk 20 gram. Berarti 20 gram itu berapa mol? Begitu ya. Nah, yang C juga sama ya. Jadi kita akan cari molnya dulu. Sekarang untuk yang C, berapa perubahan entalpi jika volume SO3? Jadi volume SO3 ini sebanyak 10 liter.
Sedangkan 10 liter ini kondisinya 25 derajat Celcius 1 atm. Nah, untuk mol ini kita perlu ingat lagi ya materi kelas 10 waktu stoichiometry. Jadi stoichiometry itu yang ada mol. Mol itu bisa konversi yang dari massa, kemudian kalau ini dari volume. Nah, volume itu ada beberapa kondisi ya. Nah, kondisi yang 25 derajat 1 atm ini kan dia room temperatur ya. Nah, bagaimana cara mencari molnya gitu kan? Mol ini volume dibagi dengan volume molarnya ya. Nah, volume molar yang RTP ini kan dia itu 24. Nah, nanti kita perlu ingat lagi kalau yang STP itu kan 0 derajat 1 atm. Ini volume molarnya kalau ini adalah 22,4 ya, perlu kita ingat lagi ya. Jadi ada dua kondisi yang lain karena yang volume itu ada dalam 4 kondisi ya. Kemudian kita cari molnya, kita masukkan ke sini. Volumenya itu dia di sini 10 ya. Volume molarnya 24 mol per liter. Kemudian ini dihitung ya. Maaf, ini kebalik ya. Ini liter per mol. Nah, kemudian kita hitung ya. Habis itu kita masukkan lagi ke rumus yang tadi. Yang tadi itu kan delta H-nya minus 99 ya. Nah, delta H tadi itu minus 99 kilojoule per mol. Nah, sekarang kita mau cari delta H-nya itu berapa jika sebanyak ini ya. Misalkan di sini 0,42 ini mol. Maka kita kalikan minus 99 kilojoule per mol, kita kalikan dengan 0,42 mol. Nah, maka hasilnya ini masih minus ya. Minusnya ini adalah tinggal kita kalikan aja, nanti bisa dicek lagi perhitungannya ya. Ini adalah kilojoule ya. Nah, untuk yang C, perubahan entalpi ketika volume SO3-nya yang terbentuk adalah 10 liter, maka delta H-nya adalah minus 41,58. Di sini adalah kilojoule, begitu ya. Kita lanjut nomor selanjutnya ya.